Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas listrik praktis. Hari ini saya akan menjelaskan dengan singkat ya sebuah alat yang sudah saya pegang. Ini kebetulan baru datang alatnya. Ini adalah timer analog. Ada temennya timer digital, tapi saya akan membahas tentang timer analog ini dulu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan saudaranya. Oke, ini harganya cukup murah sekali. Saya beli di bawah 50.000. Oke, seperti ini. Tapi kualitasnya dibanding kualitas itu harga tidak seberapa ya. Saya ambil contoh. Ini aplikasinya untuk mengatur lampu penerangan taman misalkan. Dari jam 6 sore harus hidup, jam 6 pagi harus mati. Itu bisa Anda setting secara berulang-ulang setiap harinya, tanpa Anda kerepotan harus mematikan, harus menghidupkan. Oke, langsung saja. Ketika Anda mendapatkan produk seperti produk listrik seperti ini atau apapun, selama itu produk listrik, Anda harus mulai peduli dengan nameplate ya, karena di nameplate ini ada informasi yang bisa membantu Anda menerapkan unsur keselamatan ketenaga listrikan. Aman, handal, ramah lingkungan, aman bagi alat, aman bagi lingkungan Anda di sekitar, dan handal secara fungsi. Oke, langsung saja. Anda bisa freeze video ini dan mulai mengamati nameplate dari alat ini. Kita lihat di atas, Kaiser itu brand, merek. Banyak merek lain yang fungsinya identik. Cuma karena yang saya pegang merek ini bukan endorse, jadi yang saya jelaskan ya tentang produk ini. Produk lain serupa, kemungkinan prinsip kerjanya sama. Oke, langsung ini ada nama 24 jam time switch, artinya pengendalian stop kontak ini dikendalikan dalam kurun waktu 24 jam pengendaliannya. Jadi satu hari full penuh bisa dikendalikan oleh ini dan bisa berulang di hari berikutnya tanpa kita setting lagi. Selama ini masih nancep di colokan yang punya tegangan kerja dari timer. Oke. Berapa tegangan kerja dari timer? Di sini ada simbol motor. Ini motor timer. Tegangan kerja 220-240. Timer akan cukup presisi menghitung sesuai dengan waktu, bergesernya sesuai dengan jam, dengan detik, menit, itu akan presisi selama dapat tegangan kerja 220-240. Kalau dapat tegangan kerja lebih dari ini, tidak rekomendasi, timer bisa rusak. Kemudian under voltage dari ini, kemungkinan hitungannya kacau. Jadi usahakan memenuhi syarat 220-240 dengan frekuensi 50 Hz. Jangan khawatir, ini adalah tegangan standar yang ada di Indonesia, di rumah kita. Jadi biar timer ini bekerja sesuai fungsinya, Anda colokan saja ke stop kontak di rumah. Mudah-mudahan tidak ada kendala under voltage atau over voltage ya. Untuk listrik sekarang cukup handal kok, dengan mutu tegangan, mutu frekuensi yang sudah memenuhi syarat untuk konsumen. Oke, selanjutnya adalah kemampuan kontak, switch kontak. Kemampuan ini dialiri arus. Di dalamnya ada komponen switch di dalamnya untuk mengaktifkan ini. Kemampuannya adalah 16, kemampuan tegangannya 220-240. Jadi dia tahan terhadap tegangan 220-240, tegangan maksimal. Di bawah itu tetap aman. Itu kalau tegangan ya, di bawah itu tetap aman. Kalau untuk bukan tegangan kerja tapi kemampuan tegangan. Kemampuan kapasitas terhadap tegangan listrik yang ada. 240 itu maksimal, di atas itu tidak aman, di bawah tetap aman. Beda dengan motor timer, di bawah tidak aman, di atas tidak aman, harus memenuhi tegangan kerja. Tapi kalau kontak, kapasitas kontak, di atas tidak aman, memenuhi oke, di bawah pun tetap aman. Itu untuk kontak ya. Ini untuk rating arusnya maksimal, rating maksimal 16 dalam kurung 2 ampere. Artinya ratingnya 16 ampere, dia punya 2 kali. 2 kali itu ada fasa, ada netral. Ada fasa, ada netral, bolak-balik.
Jadi kemampuannya bisa dialiri 16 ampere. Kalau dikonversi ke watt bisa jadi 3500 watt di sini ya. Silakan dikonversi pakai rumus listrik sederhana. Jika teman-teman pengen lebih paham lagi, silakan baca di blog listrik praktis yang membahas tentang rumus listrik sederhana. Silakan googling ya. Oke, itu tentang nameplate. Kemudian tentang fasilitas lain, ini ada arah panah ke sana ya. Arah panahnya searah jarum jam. Karena putaran kerjanya ya searah jarum jam ketika ini mendapat tegangan kerja si timernya. Jadi selama ini mendapat tegangan kerja, ini timer akan mutar akan mutar sesuai dengan detik, jam, waktu. Dan bisa kita setting untuk operasi kontak ininya di jam berapa hidup, di jam berapa mati. Berapa kali dalam 24 jam kita bisa program. Ini variasinya banyak sekali. Oke, kemudian ini ada pentilan merah. Bisa naik, bisa turun. Naik ini kalau di sini sih tulisannya angka 1. Naik ini kontak ini timernya fungsinya tidak aktif. Fungsi timernya tidak aktif meskipun ketika ditancap timer ini tetap muter gitu. Tapi muternya timer ini tidak ada hubungannya dengan kendali di sini. Artinya secara pengaturan timer ini tidak aktif secara pengaturan. Meskipun ketika ditancap ini timer ini terus menghitung, tapi secara pengaturan dia tidak mengendalikan ini. Ini untuk posisi di atas yang ada angka 1 di sini. Di bawah ada gambar jam. Kalau dikebawahin timer aktif. Aktif mengendalikan ini. Jadi muternya timer itu mengendalikan ini, itu yang disebut aktif. Bagaimana membedakannya apakah timer aktif atau tidak? Anda lihat, saya mainkan, tidak aktif, aktif. Apa yang terlihat oleh Anda tidak aktif, aktif. Pentilan putih di sini ya. Ini pentilan putih. Lihat, ini aktif, ini tidak aktif. Jadi Anda tidak lihat ini juga, lihat muka depan di sini, tampilan depan, Anda bisa tahu aktif, tidak aktif. Nah, pentilan ini nanti yang berperan untuk dioperasikan oleh bundaran hitam ini. Bundaran hitam ini adalah bundaran menit. Dari datasheetnya ini jumlahnya ada sekian puluh, sekian ratus ya. Harus dihitung, silahkan hitung sendiri. Yang jelas dalam 24 jam pentilan hitam ini kalau turun satu bar atau satu apa ya disebutnya ya. Turun satu itu bernilai 15 menit. 15 menit. Jadi pengaturannya paling rendah tuh 15 menit. Ini cukup kasar sih dibandingkan dengan timer digital yang pergeserannya bisa mengatur di rating menit ya atau bahkan detik untuk yang bagus ya. Kalau ini ratingan satu strip hitam ini turun, itu settingannya adalah 15 menit. Saya kasih contoh, saya turunkan satu strip saja. Oke, satu strip saja. Oke, seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya, sebentar. Nih, nah, kelihatan turun satu. Nih, yang turun satu ini 15 menit. Jadi artinya ketika yang turun satu ini simulasinya jamnya berputar, lihat. Dia akan menekan pentilan putih selama menekannya itu selama 15 menit. Jadi ketika menekan si ini menjadi on. Tapi ketika tekanannya hilang, melepas si pentilannya kembali ke titik awal, rilis lagi, ini menjadi off lagi. Nah, itu secara mekanik mudah dipahami sih sebenarnya. Kapan ini harus on, kapan ini harus off, dan settingannya seperti apa. Saya kasih tips sederhana men-settingnya. Saya kasih contoh lampu taman. Saya akan menghidupkan lampu taman setiap jam 6 sore dan mematikan setiap jam 6 pagi. Berarti 18 pentilnya harus turun, si menit hitamnya harus turun, menekan pentil putih di sini. Jam 6 pagi harus rilis. Nah, seperti itu pemahamannya. Oke, kita settingnya seperti apa? Anggap jam ini jam sebenarnya. Kita setting dulu. Nanti pergeseran apakah waktu setting di sini sesuai dengan waktu aktual di sini, kita atur. Sangat sederhana sekali.
Yang penting fokus, ini adalah jam sudah ideal, anggap sudah ideal. Anda fokus pukul 18 harus turun si hitam ini, bar-bar hitam ini. Oke, pukul 18 harus turun, pukul 18. Oke, pukul 18 harus turun. Nah, karena pukul 18 itu mulai nyala lampu tamannya, maka pukul di atas 18, oke, bar menit ini, bar hitam ini harus turun semua, karena lampu harus nyala terus selama sepanjang malam. Itu kan keinginan Anda. Kalau Anda pengen jam 10 mati deh sebentar, 5 menit misalkan, untuk hemat energi, atau diatur kondisi mati setiap 1 jam nyala, silakan. Ini mudah sekali, mudah sekali. Saya kasih contohnya yang sederhana, yang 18 nyala, jam 6 mati. Seperti ini pengaturannya. Sebentar biar jelas. Nah, ini jelas, sudah jelas. Oke, ini. Nah, ini dari sini. Ini pentilan mulai bar menitnya mulai turun. Mulai turun di jam 18. Terus muter 18 turun. Jadi turun itu harus mengonkan stop kontak, set, rilis, lepas lagi mati di jam 6. Oke, ini jadi setengah hari ya, setengah hari. Oke, kalau sudah seperti ini, 16 dan 18 dan 6 ini sudah disetting, Anda lihat ini jam berapa? Misalkan ini saya bikin video jam 21.31, 21.30 lah. 21.30, maka Anda setting arah panah ini harus menunjuk 21.30. Caranya seperti apa? Muternya lihat arah panah ini. Nah, muternya seperti itu. Kalau dibalik nggak bisa, terproteksi. Oke, lihat anak panah ini. Atur si ini nunjuk ke 21.30. Oke, nunjuk ke angka 21 lewat 30. Oke, 21 30, satu stripnya di sini 15. Oke. Ini sudah 21.30. Oke, kurang jelas. Lihat Anda fokus di panah ini. Ini sudah nunjuk 21.30, sama seperti ini 21.30. Jadi ini dan aktual waktu sebenarnya sudah bisa dibilang sama. Dan kondisi saat ini harus menghidupkan. Jadi kalau dicolokin stop kontaknya, maka ini harus bisa menghantarkan arus. Ini ada indikator, ini produknya lumayan bagus ya. Ini ada indikator yang, jadi saya nggak harus menunjukkannya, nggak harus bersusah payah ya. Oke, ini saya contohkan ya. Karena ini jam sekarang itu jam 21, maka kondisi jam 6 sore harus nyala, 6 pagi harus mati, itu akan terpenuhi. Lihat. Oke, ini kan nyala karena jam 21 malam, lampu taman nyala. Oke, saya simulasi karena kalau dari sekarang harus nunggu jam 6 ya videonya habis ini kuotanya ya. Anda juga pasti bosan menontonnya. Saya simulasi ini berjalan. Tapi sebelumnya ketika ini sudah tercolok dengan stop kontak di rumah, ini sebenarnya timernya sudah aktif, sudah menghitung. Mau posisi ini di timer atau ini di angka 1, ini timer sudah operasi. Buktinya apa? Anda punya produk ini di rumah, nerima, silahkan didengarkan. Nah, akan terdengar suara tek 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 tek, suara sesuatu. Suara motor timernya bekerja. Saya buktikan. Untuk kondisi timernya tidak diaktifkan ya. Apakah masih bersuara? Oke. Tetap bersuara. Tetap bersuara. Artinya ketika timer ini posisi toggle ini aktif atau tidak, oke, si timer ini tetap bekerja. Cuma masalahnya ketika aktif, si pentilan putih di dalam tuh nongol untuk dioperasikan oleh bar menit ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, itu nanti Anda buktikan silahkan. Kalau saya buktikan suara timernya di sini nggak akan kedengeran ya, bukan kedengeran.
Oke, ini karena ini sudah 21.35, jam si ini juga sudah bergeser tanpa terasa, sudah 21.35. Ini posisi harus nyala, memang benar nyala. Sekarang saya putar seolah-olah waktu dipercepat menjadi menuju ke 6 pagi. Anda fokus ke ini ya, ini lampu tamannya misalkan. Oke, ini saya putar sampai 6 pagi. Lihat lampu ini nih. Matinya di jam 6 pagi. Jam 6 paginya lihat ini angka 6, nunjuk angka 6 ini akan mati. Oke, lihat. Ini jam berapa? Jam 6 pagi. Lihat kan? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi mati. Kalau saya lanjutkan dari jam 6 siang nih, pagi, siang, pukul 18, ini nunjuk ke angka 18 harus nyala. Oke. Terus lihat lampu ini. Ini lampu taman. Oke, nyala. Pukul berapa? Pukul 18. Pukul 18. Saya muternya kebanyakan. Pukul 18. Jadi seperti itu. Jadi simpel kan? 24 jam berulang setiap hari Anda akan mendapatkan pengaturan untuk lampu taman. Seperti itu. Ini memang sederhana, aplikasinya sederhana sekali. Meskipun sekarang sudah banyak teknologi ya. Ada WiFi, ada smart home, ada lain-lain, ada digital. Tapi saya masih jatuh cinta lah dengan timer analog ini. Ini harganya murah, kemudian pengaturannya gampang, fungsinya banyak, meskipun ada kekurangan. Apa itu kekurangannya? Saat timer ini sudah disetting sesuai dengan jam, Anda colokkan, ternyata mati lampu, kacau hitungannya, karena si timer ikut mati. Jadi si jamnya ikut mati, otomatis akan molor nanti, waktunya tidak presisi lagi. Beda dengan yang digital, kalau yang digital dilengkapi dengan baterai. Jadi kalau mati, si baterainya tetap megang untuk kepresisian waktu. Itu saja mungkin kekurangannya, selain kelebihan-kelebihan yang banyak ditawarkan. Jadi untuk apa saya aplikasi ini? Saya aplikasi ini ditempatkan di salah satu rumah yang kosong, tidak ada penghuni. Rumah kosong tersebut agar setiap malam terdengar suara bacaan Al-Quran, saya pasang ini kombinasi dengan MP3 player. Jadi setiap malam, katakan disamakan settingannya seperti ini, setiap jam 6 malam maghrib itu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran sampai jam 6 pagi. Mati otomatis, dan itu tiap hari seperti itu. Meskipun tidak diisi tapi rumahnya tidak terlalu sepi lah, tidak terlalu sepi dan penghuni-penghuni di dalamnya terkondisikan lah, itu intinya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup tutorial penjelasan bagaimana timer ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan ajarkan aplikasi-aplikasi dari timer ini seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kelebihan lainnya seperti apa. Mungkin di lain kesempatan saya bisa ikut berbagi bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.